Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devran Gustiano. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 materi secara langsung yang berkaitan dengan UAS Psikologi Komunikasi. Bagaimana materinya? Silakan simak video ini sampai selesai. Faktor-faktor yang memengaruhi reaksi khalayak pada komunikasi massal. Dalam sistem komunikasi massal, dipelajari apa saja yang dapat memengaruhi reaksi komunikan atau khalayak yang menjadi sasaran komunikasi. Secara umum, beberapa faktor yang memengaruhi terhadap reaksi khalayak pada komunikasi massa antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gender atau jenis kelamin, yaitu antara laki-laki atau perempuan. Kemudian yaitu adalah usia, yaitu tingkat muda atau tuanya seseorang yang membaca pesan tersebut dapat memengaruhi reaksi khalayak pada komunikasi massa. 3. Keyakinan individual, yaitu apa yang diyakini oleh seorang individu. 4. Kelompok sosial, yaitu pada kelompok apa individu tersebut berada. 5. Kebutuhan individu atau hal-hal yang diinginkan oleh individu tersebut. 6. Kecenderungan terhadap konflik, yaitu bagaimana individu tersebut mengatasi konflik atas keyakinan yang dimiliki. 7. Rasionalitas, yaitu kemampuan individu dalam memahami nilai-nilai logika atau pesan. 8. Pengetahuan, yaitu sejauh apa individu memahami apa yang sedang dibicarakan. Dan ada beberapa faktor lainnya. Kemudian konsep psikologi komunikator. Dalam konsep psikologi komunikator, proses komunikasi akan sukses apabila berhasil menunjukkan source credibility atau menjadi sumber kepercayaan bagi komunikan. Holland dan West menyebut etos sebagai credibility yang terdiri atas 2 unsur, yaitu keahlian dan dapat dipercaya. Kedua unsur tersebut mutlak harus dimiliki oleh seorang komunikator agar bersifat kredibel. Pengertian psikologi komunikator menurut Aristoteles menyebutkan karakter komunikator sebagai etos. Etos terdiri dari pikiran baik, good sense, akhlak yang baik atau good moral karakter, dan maksud yang baik atau good will, serta perilaku yang baik atau good manner. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Aristoteles menulis, persuasi tercapai karena karakteristik personal pembicaranya, yang ketika ia menyampaikan pembicaraannya, kita menganggapnya dapat dipercaya. Kita lebih penuh dan lebih cepat dipercaya pada orang-orang baik dan orang lain. Ini perilaku umumnya pada masalah apa saja yang secara mutlak berlaku, tidak mungkin ada kepastian dan pendapat terbagi. Tidak benar, anggapan sementara penulisan retorika bahwa kebaikan personal yang diungkapkan pembicara tidak berpengaruh apa-apa pada kekuatan persuasinya. Sebaliknya, karakternya hampir bisa disebut sebagai alat persuasi yang paling efektif yang dimilikinya. Dalam buku Aristoteles 195.245, Aristoteles menyebut karakter komunikator ini sebagai etos. Etos terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik. Good moral, karakter, goodwill. Pendapat Aristoteles ini diuji secara ilmiah 2300 tahun yang lalu. 2300 tahun kemudian oleh Carl Hoffman dan Walter Weiss 1951, mereka melakukan eksperimen pertama tentang psikologi komunikator. Kepada sejumlah besar subjek disampaikan pesan tentang kemungkinan membangun kapal selam yang digerakkan oleh tenaga atom. Waktu itu menggunakan energi atom masih merupakan impian. Demikianlah, itu tadi adalah konsep psikologi komunikator. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian materi kita yang terakhir adalah psikologi pesan. Psikologi ialah ilmu yang mempelajari tentang perilaku seorang, sedangkan pesan ialah pokok atau ide atau segala hal yang disampaikan oleh seorang komunikator kepada seorang komunikan. Komunikasi dalam kehidupan manusia sangatlah penting karena komunikasi dapat menjembatani seorang dalam berinteraksi dengan individu lainnya. Dalam berkomunikasi, kita harus memperhatikan pesan apa yang disampaikan oleh komunikator agar informasi tersebut dapat disampaikan sesuai saran. Psikologi komunikasi membantu seorang individu untuk dapat berinteraksi dengan orang lain menggunakan aspek-aspek psikologi. Psikologi pesan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pesan yang disampaikan dari komunikan kepada komunikator. Pesan itu bersifat linguistik, di mana ketika kita berbicara menggunakan bahasa, maka ada proses berpikir yang mengartikan makna-makna dari bahasa yang sudah kita ucapkan. Ada beberapa jenis pesan dalam psikologi, di antaranya yaitu pesan linguistik. Pesan linguistik didefinisikan menjadi 2 cara, yaitu A. Definisi fungsional, melihat bahasa dari segi fungsinya sehingga bahasa dapat diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. B. Definisi formal, menyatakan bahasa sebagai semua kalimat yang digunakan yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Pesan dan makna.
Pesan merupakan salah satu unsur yang penting dalam berkomunikasi, sehingga makna dari pesan itu sendiri memperlancar interaksi sosial antar manusia. Adapun dalam penyampaiannya, pesan ini ada pesan verbal dan pesan nonverbal. Baiklah teman-teman, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, sedikit materi tentang apa yang telah kita pelajari setelah UTS pada semester kali ini. Semoga pada semester kedepannya kita akan jauh lebih baik lagi dan tetap jaga kesehatan kita karena COVID belum selesai. Untuk teman-teman semua, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saya Efran Gusniano, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.